Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqbalu a'mala an ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah dzul kamalat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa kfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya Allah, ibu-ibu bersyukur di hadapanmu dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga dengan syukur tersebut ya Allah, Engkau berkenan memberikan anugerah yang melimpah kepada ibu-ibu, berupa anugerah cahaya kebenaran di dalam hatinya, berupa anugerah rizki yang melimpah, baik rizki lahiriah maupun rizki batiniyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan semoga ya Allah yang sedang sakit disehatkan kembali ya Allah, yang sedang kekurangan dicukupi ya Allah, yang sedang membutuhkan sesuatu semoga ya Allah Engkau memberikan pemenuhan hajatnya ya Allah. Dengan bersyukur kepadamu ya Allah, semoga ibu-ibu semuanya mendapatkan keturunan-keturunan yang selalu mengabdi dan menghamba kepadamu ya Allah. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita melanjutkan Kitab Tanbihul Ghafilin halaman yang 8, baris keempat dari atas. Halaman 8 baris keempat dari atas. Wa man aradal akhirata, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan barang siapa. Waman, dan barang siapa. Aroda, berkehendak. Waman, dan barang siapa. Aroda, berkehendak. Al-akhirata, akhirat. Berkehendak itu kepengenan, kepengenannya akhirat. Waman, dan barang siapa aroda yang berkehendak al-akhirata, akhirat, yakni, yaitu. Nanti banyak ketemu yakni ya, artinya yaitu. Man, orang. Aroda, yang berkehendak. Man, orang. Aroda, yang berkehendak. Yakni, yaitu man, orang. Aroda, yang berkehendak. Thawabal akhirata, pahala akhirat. Thawabal akhirata, pahala akhirat. Wasa'a, dan berusaha. Wasa'a,
dan berusaha laha untuk akhirat sa'yaha dengan usaha sungguh-sungguh, sa'yaha dengan usaha sungguh-sungguh, wasaha dan usaha laha untuk akhirat, sa'yaha dengan usaha yang sungguh-sungguh. Sudah? Yakni yaitu, ketemu yakni lagi. Yakni yaitu amila beramal lil akhirati untuk akhirat. Amila beramal lil akhirati untuk akhirat. Amalaha amalnya, amalaha fathah semua, amalnya minal a'mali dari amal-amal. Kalau amila amala itu cuma satu, kalau a'mal banyak amal. Minal a'mali dari amal-amal, as-solihati yang baik, yang solihah, amal yang baik. Solihah itu artinya baik, soleh itu artinya baik. As-solihati yang baik, kholisotan ikhlas, kholisotan ikhlas, liwajhihi karena Allah, kholisotan ikhlas, liwajhihi karena Allah. Wahuwa dan dia, wahuwa dan dia, mukminun itu mukmin, orang yang beriman. Mukminun itu mukmin. Wahuwa dan dia, mukminun itu mukmin. Yani yaitu minal amali dari amal, oh ma'al, iya, alhamdulillah, ternyata enggak ngantuk. Terima kasih. Ma'al amali beserta amal. Kalau ma'a artinya beserta, bersama. Ma'al amali beserta amal, yakunu menjadi mukminan mukmin, yakunu menjadi mukminan mukmin. Iya betul, ma'al amal. Yakunu menjadi mukminan mukmin. Li'annahu karena sesungguhnya Allah, li'annahu karena sesungguhnya Allah, la yaqbalu tidak menerima,
Sesungguhnya Allah la yaqbalu tidak menerima al-amala amal. Al-amala amal bi ghairi imanin, tanpa iman. Karena Allah tidak akan menerima amal tanpa iman. Faulaika, maka mereka itu faulaika, maka mereka itu, yakni yaitu, siapa yang disebut mereka itu siapa? Yaitu alladzina, orang-orang yang ya'maluna, beramal, orang-orang yang beramal, wa yatlubuna, dan mencari, ya'maluna beramal, wa yatlubuna dan mencari, sawabal akhirata, sawabal akhirata, pahala akhirat, sawabal akhirata, pahala akhirat. Wala ya'maluna, dan mereka tidak beramal, wala ya'maluna, dan mereka tidak beramal, liriyai, karena riya, liriyai, karena riya. Riya itu apa? Pengen dianggap baik. Iya, pengen dipuji orang. Liriyai, karena riya, ad-dunya, dunya, ad-dunya, dunia. Kana sa'yuhum mashkura, karena adalah sa'yuhum, usaha mereka. Kana sa'yuhum, adalah usaha mereka, mashkura, dibalas dengan terbaik, dengan balasan yang terbaik, dibalas dengan terbaik. Mashkura, dibalas dengan terbaik. Al-Isra ayat 19. Al-Isra ayat 19. Sedikit lagi boleh ya, satu paragraf ya. Yakni, yaitu, amaluhum, amal mereka, maqbulan, amaluhum, amal mereka, maqbulan, diterima. Amaluhum, amal mereka, maqbulan, diterima. Nah, ini ayat ke-20-nya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Kullan numiddu haula'i. Langsung saja. Kullan numiddu
numiddu haula'i, kepada masing-masing golongan ini. Arti dari kulla numiddu haula'i, kepada masing-masing golongan ini. Kulla numiddu haula'i, kepada masing-masing golongan ini. Sudah? Wa haula'i, dan golongan itu, wa haula'i, dan golongan itu, min ata'i, dari pemberian, min ata'i, dari pemberian, Rabbika, Tuhanmu. Rabbika, Tuhanmu, yakni yaitu yu'ti, diberikan, yu'ti, ainnya sukun, yu'ti, diberikan, kullan, tiap-tiap, kullan, tiap-tiap, minal fariqaini, minal fariqaini, dari dua golongan, minal fariqaini, dari dua golongan, min rizqi, dari rizki, min rizqi, dari rizki, Rabbuka, Tuhanmu. Wa ma kana, dan tidaklah, atau pemberian, Rabbika, Tuhanmu, mahzuran, dapat dihalangi, Rabbika, Tuhanmu, mahzuran, dapat dihalangi. Pemberian Allah sih tidak dapat dihalangi. Surah Al-Isra ayat 20. Yakni yaitu, makana, tidaklah, makana, tidaklah, rizqu rabbika, makana, tidaklah, rizqu rabbika, rizki Tuhanmu, rizqu rabbika, rizki Tuhanmu, fid dunya, di dunia, fid dunya, di dunia, mamnu'an, tercegah, mamnu'an, tercegah, mamnu'an, tercegah, minal mu'mini, dari mukmin, minal mu'mini, dari mukmin, wal kafiri, dan kafir,
minal mu'mini dari mukmin, wal kafiri dan kafir, wal birri dan orang baik, wal birri dan orang baik, wal fajiri dan orang jahat. Ada mukmin, ada kafir, ada bir, ada fajir. Wal birri dan orang baik, wal fajiri dan orang jahat. Alhamdulillah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan barang siapa aroda berkehendak al-akhirata akhirat, yakni yaitu man orang aroda yang berkehendak sawabal akhirata pahala akhirat, wasa'a dan berusaha laha untuk akhirat, sa'yaha dengan usaha sungguh-sungguh, yakni yaitu amila beramal lil akhirati untuk akhirat, amalnya minal a'mali dari amal-amal as-solihati yang baik, khalisatan ikhlas, liwajhihi karena Allah, wa huwa dan dia mukminun mukmin, yakni yaitu ma'al amali beserta amal, yakunu menjadi mukminan mukmin, li'annahu karena sesungguhnya Allah la yaqbalu tidak menerima al-amala amal bi ghairi imanin tanpa iman, faulaika maka mereka itu yakni yaitu alladzina orang-orang yang ya'maluna beramal, wa yatlubuna dan mencari thawabal akhirata pahala akhirat, wala ya'maluna dan mereka tidak beramal liriya'id dunya karena riya dunia, karena sa'yuhum adalah usaha mereka masykuron dibalas yang terbaik. Al-Isra ayat 19, yakni yaitu amaluhum amal mereka maqbulan diterima, kulla numiddu haulai kepada masing-masing golongan ini, wahaulai dan golongan itu, min atoi dari pemberian Rabbika Tuhanmu, yakni yaitu yu'ti diberikan, kullan tiap-tiap, minal fariqaini dari dua golongan, min rizqi dari rizki, Rabbika Tuhanmu, wa makana dan tidak
tidaklah atau pemberian Rabbika Tuhanmu mahzuron dapat dihalangi. Al-Isra ayat 20. Yakni yaitu makana tidaklah rizki Rabbika Tuhanmu fid dunya di dunia mamnu'an tercegah minal mu'mini dari mukmin wal kafiri dan kafir wal birri dan orang baik wal fajiri dan orang jahat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ikhlas yang kita lanjutkan, pada kesempatan ini pengarang kitab mencantumkan surah Al-Isra dari mulai ayat 19 sampai ayat 20. Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang keinginannya, kehendaknya, kemauannya itu adalah keinginan, kehendak, kemauan, rencana, tujuan, harapan akhirat. Rencana, keinginan, harapan, tujuan akhirat. Ya. Wasa'alaha sa'yaha, dia berusaha dengan sungguh-sungguh itu untuk mendapatkan negeri akhirat. Orang yang rencana, keinginan, tujuan, harapannya akhirat, kemudian dirinya berusaha sungguh mendapatkan akhirat, wa huwa mu'minun, dia itu adalah orang yang beriman. Hati-hati nih. Allah memberi kejelasan tentang siapa orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu salah satu cirinya rencananya itu bersifat keakhiratan, keinginannya bersifat keakhiratan, harapan tujuannya bersifat keakhiratan di hadapan Allah. Itu ciri orang yang beriman, salah satunya itu. Nah, kita lihat diri kita. Kita punya rencana-rencana enggak, Bu? Punya. Punya keinginan-keinginan enggak, Bu? Punya. Ya. Punya harapan enggak? Punya. Punya tujuan-tujuan enggak? Punya. Kalau rencananya bersifat akhirat di hadapan Allah, keinginan, tujuan, harapannya adalah bersifat akhirat di hadapan Allah, maka itu berarti ada ciri keimanan dalam hati kita. Contoh, hayya 'alas shalah. Suruh ngapain? Salat. Ada rencana enggak? Ada. Apa rencananya? Setelah mendengar azan pengen salat. Rencana bukan? Betul? Oh, lagi masak, hayya 'alal falah. Oh, iya. Udah waktunya azan, dipanggil Allah. Saya ingin salat. Ada rencana, ada kepengenan. Habis masak pengen langsung salat. Nah, keinginan salat karena Allah, rencana melakukan ibadah salat karena Allah, ya. Kalau tujuan dan harapannya adalah biar di akhiratnya selamat, biar itu dekat dengan Allah, agar dicintai Allah, itulah ciri orang yang beriman. Contoh, Bu, Ibu pegang kitab enggak? Pegang. Lagi megang kitab nih, pegang. Betul? Coba lihat halaman berapa paling bawah. Ketika Adi berkata, coba lihat halaman berapa di bawah, Ibu langsung ada rencana. Ibu langsung ada keinginan. Rencana keinginannya begitu cepatnya. Langsung pengen ngeliat. Betul nggak? Kepengenannya pengen ngeliat. Rencananya dan keinginan itu langsung tuh secepat itu. Betul nggak?
Contoh lagi, Bu. Semoga ibu-ibu semuanya dapat rezeki melimpah. Adi begitu doa, ibu-ibu menyambut dengan rencana dan keinginan mengaminkan, cepat nggak? Sampai terjadi itu aminnya, cepat nggak? Cepat sekali. Rencana keinginan itu cepat sekali. Ya, begitu masuk informasi langsung keluar lagi, betul nggak? Nah, kalau rencana-rencana ibu, keinginan-keinginan ibu, harapan tujuannya adalah bermartabat di hadapan Allah seperti yang lalu, maka itu ciri ibu-ibu beriman di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Nah, sekarang tanya lagi, habis pulang ngaji nanti ada rencana ngapain? Rahasia Pak Ustadz, kepo. Saya nggak nanya itu, bukan nanya itu ya. Pasti ada rencana enggak? Ada rencana pengen ngapain, Bu? Halo? Masak. Nah, kemarin kan ada pengen masak. Nah, diganti aja. Pengen beribadah khair karena Allah. Ya. Rencananya itu bersifat keakhiratan, rencananya itu dikaitkan dengan Allah, maka itu ciri orang yang beriman. Bu, besok pagi ibu-ibu mau ngapain? Masak lagi. Masak dulu, ganti apa yang lain. Bu, pengen sholat duha. Ini keinginan ibadah di hadapan Allah, betul? Dan ini keinginan bermartabat di hadapan Allah, keinginan keakhiratan, dan itu ciri orang yang beriman. Pokoknya kalau saya dengar azan, saya mau langsung mengerjakan atau melaksanakan ibadah sholat. Itu tuh rencana keinginan yang sifatnya keakhiratan di hadapan Allah, dan itu mulia. Dan rencana-rencana, keinginan-keinginan, harapan dan tujuan yang itu bersifat keakhiratan, bermartabat di hadapan Allah, itu mampu mendatangkan cahaya-cahaya kebenaran dari Allah ke dalam hati. Jadi orang yang keinginannya keinginan akhirat, rencana-rencana kehidupannya adalah akhirat, ya, inginnya ingin dekat dengan Allah, dekatnya itu sedekat-dekatnya, ingin dicintai Allah dan mencintai Allah, itu rencana-rencana yang bermartabat namanya, ya, betul. Kalau begitu terus-menerus, maka Allah anugerahkan cahaya-cahaya kebenaran dalam hati. Semakin banyak rencana yang bersifat ketuhanan, rencana keakhiratan, keinginan-keinginan yang bersifat ketuhanan dan keakhiratan, maka hatinya semakin bercahaya di hadapan Allah. Rencana beribadah, keinginan beribadah, rencana berubudiyah, keinginan berubudiyah, rencana berubudah, keinginan berubudah di hadapan Allah, itu akan mendatangkan cahaya dalam hati. Tapi kalau rencananya nggak ada Allahnya, nggak ada akhiratnya, bahkan rencana itu bersifat kemaksiatan di hadapan Allah, naudzubillah, rencana dan keinginan itu akan membuat gelap hati, naudzubillah. Ada nggak rencana yang jahat, yang jelek, yang bermaksiat? Banyak. Coba kita lihat diri kita saja. Halo, Bu. Kalau suami saya berangkat kerja, berarti saya sendirian, anak saya berangkat sekolah, saya sendirian di rumah. Saya pengen leha-leha, main HP, buka Facebook, lihat mantan. Itu rencana, keinginan, tujuan, harapan yang bersifat kemaksiatan. Suami nggak ada nih, saya mau buka YouTube. Iya, pengen lihat Lee Min Ho. Tahu Lee Min Ho siapa? Saya juga nggak tahu siapa itu, dengar doang ya, Bu. Terus dibayangkan terus, itu maksiat terus menerus, Bu.
maksiat pikiran, maksiat perasaan. Ya, lagi berhubungan dengan suami yang kelihatan minho. Dosa enggak? Dosa hadirin. Hati-hati itu maksiat hati. Rencana-rencana yang demikian, keinginan-keinginan yang bersifat kemaksiatan, atau rencana dan keinginan yang tidak ada Allah di dalamnya, maka itu berpotensi menggelapkan hati. Contoh, pulang dari sini nih, pengen pergi belanja dulu ke warung. Nah, itu kepengenan, betul nggak? Rencana dan keinginan itu, rencananya saya mau berhutang dan tidak akan saya bayar-bayar. Itu namanya rencana bermaksiat yang berdosa, tidak boleh di hadapan Allah, itu menggelapkan hati. Awas saja keluar dari pengajian nanti ketemu ibu itu nanti negur saya nggak bakalan jawab. Nah, itu rencana dan keinginan yang dan tujuan yang bermaksiat. Betul? Pokoknya kalau orang itu ngomong A, saya bakalan ngomong B. Orang itu ngomong C, saya ngomong D. Pokoknya saya tanggepin terus. Dia mau debat, saya debat. Dia mau apa, saya ladenin. Lo jual, gua hati-hati gitu. Hati-hati. Jalannya belok. Kecebur ntar. Oh gitu. Jalannya belok. Supaya nggak ketemu. Oh gitu. Nah, hati-hati ya dengan rencana. Dengan rencana dan keinginan. Nah, sekarang apa cirinya hati kita udah bercahaya apa belum? Oh, langsung dijawab. Nah, ini ada cirinya. Ciri hati yang bercahaya. Ciri hati itu dimasuki cahaya kebenaran oleh Allah. Ciri hati itu hidup di hadapan Allah. Apa cirinya? An-nur, sesungguhnya cahaya. Idza dakhalal qalba, apabila masuk ke dalam hati, sesungguhnya